pesannya Andre Gurutta, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar Nawawi. Ini mengenai hadis Nabi SAW. Kalau kita dalam keadaan senang, kita mengucapkan kalimat syukur, bentuknya seperti alhamdulillah, tambahkan di belakangnya alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lalu bagaimana ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan, sebaliknya daripada rasa gembira, tetap itu diucapkan, kata Andre Gurutta, Imam An-Nawawi, tapi berbeda tambahannya di belakang. Rifuadamui kena alhamdulillah, akan tetapi di belakangnya berbeda tambahannya ala kulli hal wa fi kulli hal. Andre Gurutta ada orang Bugis di sini. Iya. Orang Makassar. Bugis semua. Orang Mandal. Ada ini apa kurang? Andre Gurutta, Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi, penderita di Mesir, Kairo Al-Azhar, di Dana, bahwasanya Annallaha kada ya'tika nikmata wa la ya'tika al-barakah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala terkadang nawareki dihasil kenikmatan, kenyamanan, kesehatan, harta yang banyak dan seterusnya, akan tetapi terkadang tidak dengan berkahnya. Kenapa? Lianna akhadtan ni'mata wa tansawna al-mun'imata. Karena banyak orang yang hanya mau enaknya saja, mau nyamannya saja, akan tetapi tidak peduli, lupa kepada siapa yang memberikan kenikmatan itu, yang dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekali lagi mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Papa de bosi, andai kata ditanya, andai kata dari Allah Subhanahu wa taala pak kita bisa melihat itu kasyaf, maka papa de bosi, nah kena mana kita semua dikena ini. Berkahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bagaikan sinyal HP. Dia tidak bisa dilihat. Enggak pernah minta sinyal HP nak koi. Ada yang sudah pernah lihat sinyal HP-nya? Tidak ada. Yang ada kita lihat di HP itu informasi sinyal HP. Ada 2G, 3G, ya. 2G, 3G, 4G, sebentar lagi 5G. Hebatnya teknologi sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Baru kita berada di Mangga 3, Widiki si bicara atau di Sopeng, di Singkang, di Wajuk, bisa bicara. Bahkan kita bisa berhadapan dengan mereka meskipun tidak ada wujudnya di depan kita, tapi melalui kamera HP ini bisa kipi. Kayak ini kata yang hebatnya teknologi, tapi ternyata lebih hebat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baru dianu di kuada, alhamdulillah, tiba langsung turun mengenai hati kita orang yang beriman, langsung berkahnya pada hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Di sini ada ibu majelis taklim. Ya. Kalau bapak majelis taklim, kita mana ki? Majelis taklim mana ki? Betul. Kenapa rajin mau berjamaah di masjid? Betul. Iya. Sebenarnya itu majelis taklim bukan cuma ibu-ibu. Cuma tak kalah kita di Indonesia ini, di Makassar apalagi banyak itu ibu-ibu. Kita semua orang majelis. Ini juga majelis, tapi berbeda situasi dan tempatnya. Salawat yang biasa kita baca itu ternyata 2 diruntuh. Tahukah kita salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti 2 diruntuh. Kata Kiai muda Syekh Ala Mustafa Naima, itu guruku, masih muda, hampir seperti usiaku, di Alexandria Mesir. Waktu ku ke sana sama teman-teman dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, dari Mesir. Sana apa katanya? Wahai saudaraku yang dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan semuanya dari Arab, perhatikan, kalau kamu bersalawat berarti
ruan gappa, dua muruntuk. Pertama dan pengumpul Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua pemasih. Dua kita dapat, pertama istighfar di dalamnya, berarti kita mendapatkan ampunan. Di mana? Tiga rona istighfar dalamnya salawat. Itulah ketika kita mengucapkan salawat itu di awal dengan ucapan Allahumma. Allahumma, seakan-akan kita mengatakan Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya. Allahumma fir lana, ya Allah ampunilah kami. Allahumma firli wali walidayya, ya Allah ampunilah saya bersama kedua orang tuaku dan seterusnya. Salli wa sallim alaihi, salam dan salam atas nabimu sallallahu alaihi wasallam. Disitulah pemasih Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Sekali lagi kita bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Tidak lupa kami juga ucapkan ungkapan duka sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Ibunda Syahri Banong. Syahri Banong nih, Caca. Dalam usianya yang ke-55, almarhumah Syahri Banong binti Pannona umur 55 tahun. Kabarnya almarhumah ini sakit-sakitan sepeninggal almarhum suaminya, almarhum Bapak Muhammad Kasim bin Tera. Begitu Dendi. Begitulah salah satu kehidupan di dalam kehidupan kita. Salah satu yang paling menyedihkan adalah ketika kita berpisah dari orang yang lama bersama kita. Betul. Saya kemarin Pak, adikku berangkat pergi di Daluah, sekolah di sana, Pasuruan. Tidak sempat saya antar, saya kurasa menangis. Lama sama adik. Apalagi kalau memang itu sama bersama kita lama. Orang tua. Ini ibunda almarhumah Syahri Banong sakit-sakitan sebenarnya suaminya. Memang begitu. Yang paling sakit itu dia rasakan adalah seorang wanita ketika suaminya tiada. Betul Ibu? Bayangkan 15 bulan nih jaraknya, 1 tahun 3 bulan sepeninggal almarhum Bapak Muhammad Kasim bin Tera. Tapi bapak-bapak juga seperti itu, sama aja kita kan, sama semuanya bersedih. Apakah boleh kita bersedih ketika ada orang meninggal dunia? Boleh. Kenapa? Di sini ada anak muda. Ada anak muda nih? Banyak nih? Tapi Pak, karena saya ini bukan kolonial, saya yang milenial kasih sedikit, jadi aduh kandak. Milenial kasih sedikit, tapi campur tuh sama kolonial. Ini insyaallah saya mau menyanyi sedikit, bisa jadi ini tentang kehidupan. Apa Nabi Dewa 19? Manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, dan manusia pun bisa mengambil hikmahnya. Keren nih. Yang 90-an nggak tahu gini. Anda udah putar-putar kasih pakai pulpen. Sekarang tinggal MP3. Jadi manusia bisa terluka, manusia pasti menangis, manusia pun bisa tertawa dan tersenyum. Akan tetapi segala peristiwa itu manusia bisa mengambil hikmahnya. Bisa kita menangis. Kalau tidak menangis kita bahaya. Ketika kita ada duka lalu kita tidak menangis, berarti dilawan fitrah. Bisa langsung bengkak mulutnya. Kenapa? Kena stroke. Ketika ada orang tertawa, dia mau menangis, ada kegembiraan dia menangis, itu bahaya, tidak normal. Itu salah satu tandanya. Bisa orang cepat stroke karena tidak mengikuti fitrahnya. Menangis. Yang dilarang dalam agama adalah meratapi.
Meratapi itu apa? Meratapi itu menangis meraung-raung. Menangisnya bukan menangis biasa, menangis luar biasa. Nah, rusaki pagar rumahnya, nah robek-robek bajunya, nah kerinyol-kerinyol rambutnya. Apalagi nak campur-campur rumput. Tapi yang penting jangan cabut bunga-bunganya ibu. Karena itu yang sekarang. Biar dia mau apa bapak anak terima gaji belikan bunga. Ibu nih, bunga apa yang paling mahal? Janda sobek. Janda bolong. Ada semua mi. Tapi itu aku tahu dua, karena itu yang viral nih. Ada banyak bunga ini, banyak bunga. Nih, atau serai ini, serai kawan ini, kira bunga. Itu bunga bisa dicabut, tidak bisa mencabut rumput, itu namanya meratapi. Seakan-akan dia memperlihatkan bahwa dia tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilarang oleh agama. Boleh kita menangis, akan tetapi jangan terlarut dalam kesedihan, karena itu juga berbahaya. Ini adalah pelajaran besar. Al-mautu babun. Yang biasa kamu tengok, papari tangetnya seperti pintu. Setiap orang akan memasukinya. Saya mohon maaf kepada orang tuaku sekalian, saya sebenarnya ini bukan abal-abal aja. Jadi kalau ada mau bentuk-bentuk didengar maklum ini, ikut-ikut. Karena saya itu lahir di Polmas, di Polewali Mandar sekarang namanya. Tapi saya sekolah di Baru, di Mangkoso. Jadi saya bisa sedikit bahasa Bugis. Apalagi saya biasa sering ke Sopeng dulu waktu masih kecil. Baru saya sering ke Pangkep juga, ke Makassar, ke Pulau Makassar, ke Pangkep. Jadi bisa tuh bicara Makassar sih. Al-mautu babun, mati itu bagaikan pintu. Kullu nasi dakhiluhu, setiap orang pasti akan melewatinya. Lihat pintu kita tadi. Pintu budi. Jaga hati-hati gitu. Kematian bagaikan pintu, setiap manusia pasti melewatinya. Jadi ini mana? Pasti dilewati, itu yang namanya pintu. Tidak ada bilang, ganteng nggak saya, tidak pika apa. Tidak bisa. Malulungubi muruku. Tidak ada istilah bos. Maka jangan tertipu oleh usia. Jangan tertipu oleh fisik. Jangan tertipu oleh kesehatan. Kapura diam. Itu biasa mata sih ya. Ada mantan lurah di Bontuala kan, mantan lurah di situ. Apa nak bilang? Ustaz, ini orang Pinrang ya, Ustaz. Saya dulu mantan lurah pertama kan itu di situ nih. Kenapa tangan itu? Saya stroke, kata bagus-bagus nih. 8 bulan Kak Sani Ustaz. Nggak bisa kau menangis terus kerja. Jatuh Kak, mau Kak beri SPC jatuh Kak. Kenapa bisa lagi stroke Ustaz, stroke. Tapi bagus nih, alhamdulillah saya tidak pernah berhenti untuk pergi berobat, cari berobat dan saya selalu ingat sama Allah. Nggak bisa pas sembahyang berdiri, nggak bisa sembahyang dulu, bari mama sembahyang kalau. Itu namanya. Tidak pernah putus asa. Yang menjadi saya semangat Ustaz, ini spiritual saya, perjalanan spiritualku itu. Ada waktu ku pergi berjemur depan rumah. Masih miring-miring bibirku itu. Miring bibirnya pada begitu nih, tangannya. Tapi bukan saya deh. Begitu tuh. Langsung ada lewat perempuan masih muda beliku belum menikah. Bukan ya kita ya. Contoh ini, ada yang belum menikah sih. Banyak. Bentar dikasih gitu cepat menikah. Yang penting rajin kijang kutu. Lewat itu ke kantornya, bilangin, Aji, ada tuh dari Bata. Bagaimana pula anggota? Kabar hari ini. Bagaimana situ Aji ya? Begitu, begitu. Karena begitu punya. Contohkan itu. Jadi apa nak bilang? Ternyata itu jam 7-8 berjemur tadi Aji ya. Ternyata ada nih kabarnya, padahal itu tadi bertanya kabar sehat pergi di kantor, ada nih kabarnya sudah meninggal dunia. Rasanya Allah.
Padahal sehat. Jangan tertipu. Dia bilang, nih, keluar ini, sedikit mampu. Ternyata banyak juga yang udah meninggal dunia. Mungkin kita masih ingat peristiwa tsunami di Banten. Di sana ada orang masih muda pergi manggung konser. Dalam konsernya itu datang tsunami langsung meninggal semuanya, kecuali vokalisnya. Siapa itu? Seventeen. Anak muda itu. Nih, anak muda meninggal dunia. Ya tidak boleh ki, capek umurku. Tidak apa-apa ya saya. Jadi semua kita pasti meninggal dunia. Akan tetapi kapan itu semua ialah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala rahasiakan itu. Siapa dulu yang meninggal? Tidak ada tentukan bahwasanya yang pertama meninggal dunia sesuai huruf abjad namanya Manrasa Miaco. Karena A pertama ada Aco di sini. Hah? Di mana kok? Tahu Pak, ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan, maka itu bukan sengaja. Bukan didoakan. Yang kedua Manrasa BC. Karena B. Yang ketiga Manrasa Caco. Untungnya tidak dikasih bagi. Dan semoga kita semuanya mendapatkan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu umur ada dua. Umur mu'allaq dan umur mubram. Mu'allaq itu sesuai dengan angka. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mu'allaq itu seperti Nabi 63 tahun. Ummati baina 60 wa 70 sana, kata Nabi SAW. Umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada lebihnya itu berarti bonus. Jadi kapan ini kemarin nih sudah kapan lewati 70, ada yang lewati berarti bonus 63 bonus. Akan tetapi ada yang namanya umur mubram. Mubram itu apa? Kata ulama bahwasanya umur mubram itu meninggal nih, tapi masih disebut namanya. Di negara Rasulullah SAW hampir 15 abad yang lalu meninggal dunia, tapi sampai sekarang kita baca salawat. Panjang usianya. Begitu juga kalau Bapak Ibu sekalian, terutama ini abahku, ya, sama kandaku ini, kanda Haji Bu, kalau meninggal nanti itu umur mu'allaknya angka yang meninggal, tapi jasa-jasanya selalu dikenal, hidup, jasa-jasa yang selalu dikenal. Apalagi banyak sekali program-programnya di masjidnya, Masya Allah. Itu yang dikenal, panjang usia, berkah. Jadi al-mautu babun kullu nasi dakhiluhu, kematian itu ibarat pintu, setiap orang akan memasukinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini malam ketiga, ada 3 alasan kenapa kita berada di sini. Jadi asing tudah mi bawa, si runtuk yang boleh tingkatnya ini ustazna. Oh ya ustazna biasa gitu ya. Televisi biasa kan itu Pak. Biasa kan itu Bu. Biasa 3 hari. Karena bukan kasih itu saya part milenial. Dari kurung. Kakakku itu part milenial. Saya kolonial. 3 alasan kita kenapa kita berada di sini. Pertama, untuk mengukur kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ada tempat di mana kita diukur kadar keimanan tak? Ada situasi di mana Allah mengukur kadar keimanan tak di situ. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan tak sampai kita mencintai saudara kita di papada yang kita. Dan ini kita buktikan. Engkau tak boleh berarti turut merasakan apa yang dirasakan juga anak-anaknya almarhumah. Kenapa? Karena di papada kita. Kalau saya kira-kira meninggal tuh orang tua aku,
pasti mau tonggak baru didatangi semua begini. Perhatian orang sama kita. Kalau kemarin-kemarin ada acara, almarhumah bikin acara, atau ke almarhum Bapak Mama Kasim bikin acara di sini, itu acara syukuran, mungkin menikah anaknya, menikah akikah cucunya, itu kita gembira, ada kegembiraan namanya tahniah, kita ikut bergembira. Tapi sebaliknya yang terjadi 2 malam yang lalu sampai malam ini itu takziah, takziah membagi duka, bahasa Jermannya mapasabara. Tuh giro luka di Jerman, pasabar, bertakziah. Jadi datang di Turki juga bersedih. Ada tak di sini bro? Apa nak bilang ini? Anaknya almarhumah, kau tuh kasih boleh lu, bijakku, kau tuh kasih boleh sahabatku. Ada kalau semua datang sahabat. Itu kesedihan yang tadinya sangat-sangat terasa sudah mulai terkikis. Siapa yang kikis itu kehadiran semuanya. Apalagi politori kedaki sahabat saudara di baik saudara, terima kasih. Tambahan apa dengan dalam hati? Merasa dipedulikan. Ternyata Allah ukur kadar keimanan kita di sini. Memang kedaki ustaz Jumat pasti itu puasa ekor panitia. Pasti disebut namaku. Nih, Pak Aco mau lagi nih. Aco 500.000 rupiah. Enggak apa-apa ya Pak Di. 500.000 rupiah. Nih. Hamba Allah 2 juta rupiah. Kopi. Temannya saya itu. Iya betul, memang beriman ki artum ibu-ibu ustaz saya nak. Nih, ini bulan Syawal ustaz. Puasa sering habis teruskan. Masa iya? Untuk baru kan? Dibanding tadi. Ala Rabbi Syawal ini. Masuk Ramadan. Memang kita berpuasa, memang kita rajin sedekah, rajin infak, rajin sholat, akan tetapi ada kadar diukur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hadir bertakziah, dan ini terjadi pada kita. Alhamdulillah, kita sudah terukur keimanan kita semua ini. Tapi kita mendapatkan plus. Apa plusnya itu? Kita mengamalkan sunnah Nabi. Dalam hadis Ibnu Majah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min al-karamati yaumil qiyamah." Tidak ada seorang mukmin, orang beriman itu hadir pada takziah saudaranya, takziah kakaknya, takziah adiknya, tetangganya, keluarganya, kecuali Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti dipakai pakaian kemuliaan. Artinya kalau di akhirat dipakaikan pakaian kemuliaan, berarti onrona makanja. Nih, onro magelo, onro. Kenapa? Karena dikasih pakai baju magelo juga. Surga pepinyaman na Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan tempat ini dipakaikan pakai baju bagus. Datang kemana kan ibu ke rumah. Assalamualaikum, salam tamaki. Kenapa nak? Tante kan mama anuku ini, mama. Kakakku ini mau menikah. Iya, kenapa? Ini ada nak bawakan kain. Malah sedih. Untuk baju persatuan biasa nih. Bagaimana dirasa ibu-ibu? Senang ki? Senang, padahal belum tentu dijahit. Coba dari bapak perisa di mana berapa makanya ibu itu. Tidak ada jahit. Gembira ki dikasih ki pakaian, kain saja. Apalagi di akhirat pakaian ini tidak ada dijual di dunia, tidak ada samanya di dunia, dan tidak sampai apapun orang tidak bisa membuatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan hadiah kepada kita. Siapa yang paling bagus kita lihat pakaiannya Ibu Princess Syahrini lewat ki. Meskipun apa ki bulu mata palsu anti badannya. Bapak-bapak, siapa paling bagus kita lihat pakaiannya? Presiden Sultan Hasan Bolkiah, presidennya Brunei Darussalam, yang hampir semua barang-barang yang berlapis emas, 700 mobil mewahnya. Masya Allah. Tidak ada apa-apanya. Siapa anak muda kita bagus lihat pakaiannya? Atta Halilintar yang sudah lepas masa jomblonya, menikah dengan Aurel, Mbak Em Wong bersama Paula, Raffi, Nagita, Leo ke semuanya. Tidak ada apa-apanya.
Maka kita mendapatkan itu dari malam pertama sampai malam ini, meskipun itu tuh sebagian yang hadir. Dapat kita terukur kadar keimanan, sekaligus kita termasuk orang dipakaikan pakaian kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan juga kita mengamalkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mencintaiku. Aku nikah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, sungguh ia akan masuk bersamaku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tanafuru ila kasih, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita hadir bertakziah? Kenapa kita datang duduk bertakziah? Membagi duka, sabar. Uzkuru mahasin mautakum wa kufu an masawihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat kemudian sebutkan mahasin mautakum, kebaikan-kebaikannya orang mati. Almarhumah sama almarhum berapa usianya? Pak Syariat, almarhum berapa usia? Almarhum Bapak 59, sedikit 60. Ada yang mendapati almarhum 55 tahun. Siapa itu? Istrinya almarhumah. Almarhumah ada yang mendapatinya mungkin 40 tahun. Siapa itu? Anaknya. Ada yang mendapati almarhum mungkin hanya 20 tahun atau 10 tahun. Siapa itu? Cucunya. Ada yang mendapati almarhum bersosialisasi dengan almarhum itu hanya 2 tahun. Kenapa? Tetangga barunya. Atau bahkan ada di antara kita yang mengenal almarhum baru 1 hari, ternyata meninggal dunia. Siapapun kita, berapa lama pun kita kenal dengan almarhumah, maka ingat-ingat kebaikannya meskipun cuma 1. Yang kita tahu, misalkan lewat di depan rumah ada orang almarhumah depan duduk. Apa Nabi bilang? Dilepat singgah senyum kodong. Begitu Nabi bilang. Itu kita rasa enaknya, nyamannya, damai hati kita dengarkan itu, dan kita lihat wajahnya yang senyum. Itu yang kita tahu dari almarhumah. Itu tolong kita cerita berkuni-kuni. Apalagi pasti banyak sekali kebaikan-kebaikannya almarhum dan almarhumah yang ditorehkan kepada keluarganya. Pasti. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Dalam bahasa aku kasihkan ini. Bahasa Mesirnya, bahasa Bugisnya, nobody is perfect. Nobody is perfect. Tidak ada manusia sempurna. Memang manusia, almarhumah ada salahnya. Ada. Almarhum juga ada salahnya. Tapi kita yakini bahwa saya lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh almarhum dan almarhumah selasa hidupnya kepada kita semua, termasuk apalagi kepada anak cucunya. Almarhumah anaknya 4 sudah semua menikah. Sudah, berarti 8 anaknya. Nah, sama iya rumah tua berarti rumah tua tak. Betul Bu? Laki-laki menantu salaman dengan mertua perempuan tanpa alas pelapis, maka tidak batal wudunya. Perempuan menantu, anak menantu bersalaman dengan mertua laki-laki tanpa pelapis, tidak batal wudunya. Imam Asy-Syafi'i mensejajarkan kedudukan mertua sama dengan orang tua, begitu juga menantu sama dengan anak. Jadi dia lama anaknya almarhumah. Berapa cucunya? 10. Berarti 18 semuanya. Banyak yang mendoakan almarhumah. Jadi sebut-sebut kebaikan-kebaikannya. Kenapa kita sebut-sebut kebaikannya? Karena orang yang disebut kebaikannya itu bisa menjadi inspirasi, dan itu bisa menghidupkan banyak kebaikan. Wa kufu an masawin, dan stop apa? Stop cerita kejelekannya. Kenapa? Kalau kita mencerita kebaikannya orang semuanya, orang yang meninggal, itu bagus sekali. Misalkan baik almarhum atau almarhumah pernah di masa hidupnya panggil anaknya. Kita anak berapa nih? Anak kedua, anak pertama perempuan nih, anak kedua anak bawa saya kat ni keluar dulu, pergi keluar dari rumah ganti, terus keluar wilayah jalan
mobil. Tiba-tiba, Depang kita single kita di sini. Kenapa ya mama? Tiba-tiba ini anaknya almarhumah yang kedua, nah lihat di atas tuh ada papan nama panti asuhan. Oh, masuk panti asuhan mama. Masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita punya panti nih. Iya, saya mengasuh di sini. Berapa anak panti kita? Mungkin sekitar 30. Iya, alhamdulillah. Begini Bu, ada ini saya dapat rezeki ini dikasih ke anakku, tapi saya juga mau tongkat kurang itu. Kalau saya bawa kaki beras, enggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Apa lagi yang kurang di sini? Di sini biasa kalau musim airnya susah. Ku bawakan kepala itu sumur bor. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Ternyata sudah itu didoakan di situ bersama anak-anak yatim yang ada di dalam dan pulang. Ini anak kedua tibanya di rumah ditanyai sama kakak dan adiknya. Dari mana Ki? Dari kantor di mama. Di mana? Panti asuhan. Apa namanya Ki mama? Menyumbang. Tiba-tiba di dalam hatinya ini saudaranya yang lain, ada juga tantenya di situ, keluarga yang lain, di dalam hatinya berkata, "Tanah foto kasih ketemu atau dan leku, merok toka. Saya juga mau menyumbang ke masjid, saya juga mau menyumbang ke pesantren, ke panti asuhan dan seterusnya." Ternyata meninggal almarhumah, anak-anaknya ini ada hartanya, dapat rezeki, dia melakukan hal yang sama, datang ke panti asuhan, ke pesantren dan ke masjid-masjid, dia menyumbang. Dapat pahala anaknya, ternyata almarhumah juga mendapat pahala tanpa mengurangi pahala anaknya. Kenapa? Ad-dallu ala khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hebatnya itu menginspirasi, menceritakan kebaikan orang lain. Wakufah masawim, kita dilarang untuk menceritakan kejelekannya orang mati kita. Kenapa? Yang pertama dosa. Karena semua kita pasti kemana jatah, betul? Tidak ada orang yang tidak ada jatahnya. Kecuali Nabi SAW al-Masum yang terjadi dari perbuatan dosa. Ada semua jelita, ada semua kita punya kesalahan. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah meninggal dunia susah kita minta maaf. Mohon maaf, terpaksa menceritakan. Orang yang meninggal dunia tidak bisa kita minta maaf. Sesama tak saja, yang masih tua, yang masih hidup itu susahnya luar biasa. Bayangkan Pak, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, padahal bukan jibantoi. Tidak baku bicara. Bilang itu, nak ajak kita, Pak, ayo pergi di rumahnya orang tua deh. Lama kita pergi di sana. Ada itu, ada kurang gitu. Di sana 7 hari yang menginap. Apa nak bilang sama bapak, ibu kerita bilang saya kakak, enjok, susahnya. Ada lagi mama diajak ini sama suaminya, ibu, ayo pergi di rumah orang tua nih. Lama mungkin tidak ke sana itu, ngambek ibu bapaknya, istri yang ngambek. Kenapa gitu? Bapak tuh ditolak bilang bukan saya salah, enjok, susahnya saling memaafkan. Kenapa? Karena kita mempertahankan ego masing-masing. Tidak bisa bahagia secara hakiki, saya ulang sekali lagi. Tidak bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki orang yang punya dendam dalam hatinya kepada saudaranya. Kenapa? Tidak bisa masuk nur, cahaya. Andre Guru tak sanggup si baju, berceramah dengan lembutnya. Hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Lembut itu. Tapi tidak bisa masuk di hati. Kenapa? Cipta kita. Hati kita sempit dan keegoisan, dendam itu. Susah diamalkan apa namanya? Ada guru tak Profesor Dr. Muhammad Fadil jadi MA. Dan ada guru tak yang lainnya. Kalau bawakan ceramah, wih, bagus kita dengar, mengganggu Ki. Tapi ternyata susah dikamalkan. Kenapa? Karena ada dalam hati kita yang mengganggu. Macipi atita, gara-gara sifat dendam, sifat dengki kepada mertua, kepada menantu, kepada saudara-saudara yang mana. Tidak bisa kita dapatkan kebahagiaan hati. Maka terapinya adalah sebelum kita tidur, kita lakukan terapi, bicara bagi saja, itu pun doa. Apa itu doanya? Bilang, ya Allah, maafkanlah semua orang yang bersalah kepada saya, dan ya Allah,
ampunilah segala dosa saya bersama kedua orang tua saya. Ya Allah, maafkanlah semua orang yang bersalah kepada saya, dan saya memaafkan semua orang bersalah sama saya. Kembali putih kertas yang tadinya banyak bintik-bintik hitamnya. Apalagi sekarang Syawal, ini waktunya latihan. Dia bilang Andre Guruta, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Syawal itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan memetik. Ini hatta biasa terlambat, baru memata anak Ramadan, terlambat latihannya. Harusnya sejak Rajab itu latihan memang lagi. Ya, apalagi sekarang Syakban. Makanya saya tadi ingatkan ibu-ibu, kalau ada anak darata atau kita sendiri yang punya utang, baru sekarang mau masuk Ramadan. Jadi menceritakan kebaikan itu lebih mulia daripada kita menceritakan kejelekan. Tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang mati kita, siapapun orangnya. Kemudian yang terakhir, alasan kita kenapa kita berada di sini adalah untuk mendoakan almarhum almarhumah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, harus kusampaikan kepada kita bahwasanya dari malam pertama yang gak ada kapal tapur ini, itu direken kapal ke kapal 200. Malam kedua juga begitu. Malam ketiga juga begitu demikian. Sampai malam keberapa ya? Oh, sampai 3 jadi. Malam ketiga. Banyaknya datang, kurang lebih mungkin 500 orang yang hadir. Meskipun sebagian itu yang datang. Ternyata malam pertama, malam kedua, malam ketiga yang hadir hampir 500 orang itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk almarhum almarhumah. Sekali lagi saya ulangi, 500 orang yang hadir pada malam pertama sampai malam ketiga ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali untuk almarhum almarhumah, kecuali kita mengirimkan doa kepadanya. Betul? Betul. Yang ada manfaatnya itu kepada anak-anaknya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Puang, terima kasih Karin, terima kasih guru datang ki. Itu kan merasakan almarhum apa kalau tahu anak? Doa yang kita lantunkan ini hebatnya tadi protokol kita, Ustaz juga beliau. Langsung mantungin aja untuk kirimkan Al-Fatihah. Ya, memang itu doa yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim. Ternyata doa yang terdahsyat itu untuk orang mati kita, untuk kedua orang tua kita, semuanya adalah Al-Qur'anul Karim. 114 surah, 30 juz 6236 ayatnya, atau yang masyhur 6666 ayat, itu yang terbaik. Tidak bisa baca saya Ustaz 30 juz. Panggil kita pesantren, ada pesantren dekat sini? Ada. Dekat-dekat panggil ki 30 orang atau 1 juznya berdoa bersama di Pandretoni, di Rubetoni pahala tuh. Bepana, gorengan. Satu saya yang makan itu jalan kote, aku isi pana ada, banyak sekali pahala dapat. Lipat-lipat ganda. Iya. Tidak bisa, tidak muaki mobil. 15 orang, tak 2 juznya berdoa bersama. Tahu 10 orang. Karena mobil berturun jadi pagi jemput, misalkan 10 orang tak 3 jusnya 1 orang. Tapi bilang ya Ustaz, kira tahu kasih biar misalnya 30 juz, tidak 30 juz, bisa kah Ustaz? Bisa. Tidak bisa kita baca 30 juz Al-Quran, bacakanlah jantungnya Al-Quran, likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu memiliki jantung. Betul Bu? Kita ada jantung tak? Kalau pisang jantung pisang ada semua jantungnya, dan jantungnya Al-Quran adalah surah Kahfi atau Kausar. Jantungnya Al-Quran adalah surah surah Yasin. Tidak ada dalam kuis Ustaz. Surah Yasin. Hebatnya surah Yasin Pak Ibu, Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Napa ayat pertama dibaca sudah terkikis, tertanam itu rasa kesedihan di dalam dada. Kenapa? Karena kita tersenyum ketika membacanya. Nah, bilang guruku waktu masih di Hadaik di Hilwan di Mesir, datang ke situ mengaji, apa Nabila? Wahai nak, kalau mengaji 60 menit, maka 50 menit itu engkau akan selalu tersenyum. Kenapa? Karena banyak sifatnya huruf Al-Quran
Itu infitah, terbuka kita punya rahang ketika membacanya. Termasuk huruf sin. 2 senti kan, 2 senti kiri. Kita baca nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita dulu dibaca. Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah. Baru ayat pertama sudah dulu kita, ya Allah, aku terima apa yang kau takdirkan. Orang yang berduka, surah Yasin dibaca. Sana bukai Ustaz, ya surah Yasin ternyata 3 lembar nih. Jadi mana ya? Ustaz, dari keringat bagus lagi. Tidak ada kayak Ustaz yang lebih mudah daripada itu. Sampai diskon. Bisa ini. Kalau tidak bisa ipan baca jatuhnya Al-Quran, bacalah satu surah yang 30 ayatnya bisa menjadi syafaat bagi orang yang suka membacanya ketika hidupnya di dunia. Inna surat minal Qur'an karim thalathuna ayatan syafa'at lirajul hatta ghufira lah wa hiya suratun tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Tabarak Al-Mulk itu dibaca. Jadi waktu itu ada sahabat melakukan perjalanan, tiba-tiba dalam perjalanan itu hari sudah mulai gelap. Dan mereka memutuskan untuk menginap di tempat itu. Nah, bukan karpetnya kemah. Tiba-tiba sesenam matiin roh, tiba-tiba engkau ingat ada orang yang membaca Al-Quran surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat 30 habis. Nah, kok bisa kita baca Al-Quran? Ini bukan. Siapa Pak ini? Kita bukan. Keesokan paginya dia langsung kepada Nabi SAW, melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami melakukan perjalanan, kemudian hari sudah mulai gelap dan kami memutuskan untuk menginap di situ. Tiba-tiba ya Rasulullah, sebelum kami tidur kami mendengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Mulk ayat pertama sampai 30 sempurna dia baca. Wahai Rasulullah, ketika besok harinya kami baru sadar, ketika kami melipat karpet kami dan memperbagiusi kemah kami baru sadar ternyata di bawah kami itu adalah kuburan. Masya Allah, suara dari kuburan. Jadi ada saya punya om juga di sini, Dokter Mudain, itu istrinya disopik, penghafal Al-Quran bapaknya. Kalau ke sana orang baru di jarak jauh didengar ada orang mengaji, padahal bukan MP3. Itu nak ceritakan sama saya. Ada betul. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini yang hebatnya Al-Quran. Inilah keistimewaan surah Al-Mulk. Siapa yang suka membacanya ketika di dunia, maka dia di akhirat nanti di alam barzaknya saja datang nanti malaikatul zabaniyah. Malaikat membawa martilnya, cambuknya untuk menyiksa orang di alam kuburnya, di alam barzaknya. Tetapi datang juga Al-Mulk menjelma dari arah kaki, perut dan kepalanya dan mengatakan kepada malaikatul zabaniyah siap menyiksa itu. Tapi malaikat bukan tahu harta ini, karena orang ini suka membaca ketika hidupnya di dunia. Maka beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang suka membaca surah Al-Mulk. Saya Pak, sebelum sudah ke sholat Isya, biasa kalau saya di rumah tahfizku di Villa Mutiara, langsung sama anak-anak itu baca Al-Fatihah baru Al-Mulk. Biasa juga sama ke istriku atau anakku di tiara baca surah Al-Mulk sama-sama. Alhamdulillah, itu latihan membawa kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena nanti di akhirat menjadi syafaat bagi kita. Tidak bisa dibaca Al-Mulk 30 ayatnya. Maka bacalah trikul. Apa itu trikul? Nggak tahu pasti trikul. Trikul. 3 kulu. Dikasih modern sedikit, ditaruh di bahasa Inggris itu trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Trikul. Satu paket. Itu yang kita baca. Tapi ada tuh si orang datang, Ustaz, trikul dibaca. Apa trikul itu? Itu yang aku sebutkan tadi. Ustaz, saya ini pemuda hijrah. Baru aku sadar. Langsung buka jaketnya, tertulis pemuda hijrah. Dikasih lagi di belakangnya, pejuang subuh. Subuhnya dia perjuangkan.
Nggak tahu Aisyah juga. Lohor Maghrib sama Asar. Iya paling apa paling baca Ustaz kalau tidak bisa baca itu? Untuk pertama karena kamu masih belajar baca maki Al-Fatihah. Kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah ini sungguh terlalu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu sabab minal masani 7 ayat yang diulang-ulang. Bukan main 17 kali kita baca setiap hari minimal. Betul Bu? Betul. Betul. 17 kali. Survei membuktikan subuh berapa rakaat? 2. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Berapa semuanya? 17, minimal 17 kali dibaca sholat fardu. Ih, Ustaz berarti rakaat ketiga Maghrib baca Al-Fatihah? Baca Ki. Baru ada kapan tidak baca? Baca Ki. La salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sempurna salatnya orang tidak baca Al-Fatihah dalam rakaat salatnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dengan tegas tidak sama toh orang yang tidak baca Al-Fatihah dalam rakaat salatnya. Baca surat Al-Fatihah. Banyak orang salah paham. Jadi dia itu tidak bicara nih imam depan, tidak baca ayat imam depan. Menurut orang itu, menurut orang berpikir dan lain pikirannya. Banyak sekali terjadi apalagi Ramadan. Baru seorang buka puasa. Wih, subhanallah. Baru seorang buka puasa di masjid. Dia tunggu terlambat pergi sembahyang, mau meruku imam baru masuk. Siapa? Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Tidak ada. Ini orang soleh semua di sini. Amin. Amin. Ruku imam baru masuk juga, ada apa Ji? Di sana sudah tahiyat pertama. Naik Allahu Akbar. Diam imam, jangan suara dengar. Menurut tuan. Apalagi di bibirnya masih ada minyak jalan pote. Lap-lap cuy. Apa dah pikirkan? Sambil lap minyak jalan pote di bibirnya, apa dah pikirkan bahwasanya di sebelah mana tadi panah ada itu. Masih ada itu es buah. Itu saya pikirkan. Kenapa? Karena menganggur dalam sholat makruh, bisa membatalkan sholat. Bahayanya menganggur, tidak baca Al-Fatihah. Maka baca lalu ke Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya. Al-Fatihah membaca Al-Fatihah sesih. Alhamdulillah, insyaallah saya bisa baca. Pesankan sama kita, kalau tidak bisa dibaca Al-Fatihah, baca maki Al-Quran yang lain. Sepotong ayatnya apa itu Sas? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Quran ton gitu tuh, potong. Al-Fatihah. Jadi ada mahasiswa bertanya sama Andre Guruta di Mesir. Ini Andre Guruta mau buka kitabnya bawakan pengajian. Dan sebiar tabik uang muka bertanya, ya silakan nak. Begini pun di kampungku itu ada orang datang. Sementara kita yang di kampung, kalau ada orang meninggal dunia, ada orang mengaji. Datang tiba-tiba mengatakan, jangan mau baca Al-Quran. Tidak ada anunya itu, udah bisa, ya sampai. Sia-sia, dia bilang begitu. Bagaimana itu Bang? Ini Syekh Profesor dengan santai membuka kitab mengatakan, pendapatnya itu nak. Tapi apa yang lakukan orang tuamu? Dan sampai sekarang kamu lakukan ketika ada orang meninggal dunia membaca Al-Quran, mengaji, mengkhatamkan Al-Quran, lakukan terus. Karena itu benar. Bagaimana ceritanya Pak? Bagaimana caranya bisa dipahami seperti itu? Apa yang bilang profesor bertanya kembali? Anak pernah ki sholat mayit? Ini mana pernah kiri? Pernah ki? Iya pernah. Anak muda di belakang pernah sholat mayit? Pernah semua ya? Berapa rakaat ke sholat mayit itu? 3 atau 4? Berapa rakaat? Hah? 4 rakaat? Mati minyak. Kebetul yang di Noah. Tidak ada rakaatnya. Kalau ada rakaat berarti rukuk togi, sujud togi. 4 kali takbir. 4 kali takbir. 4 kali takbir puang katanya. Lalu pada takbir pertama apa membaca? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa nak? Kata profesor bertanya. Al-Fatihah itu Al-Quran atau hadis? Al-Quran kuah. Terus Rasulullah membaca dalam sholat mayit itu untuk orang yang sholat atau yang disolati?
Yang disolati berarti Al-Fatihah, Al-Quran sampai kepada si mayit. Masya Allah. Itulah hebatnya Al-Quran. Ulama semua sepakat bahwa saya sampai. Ada guru Profesor Dr. Wahab Az-Zuhai, ulama tafsir dan fikih dari Surah mengatakan dalam kitabnya Fiqhul Islam Wadilatul bahwasanya sampai pahala baca Al-Quran kita pada orang mati kita. Ada guru Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Ar-Ruh sama, Ibnu Qayyim dalam Ar-Ruh sama. Pahalanya sampai kepada bacaan pahala kita kepada orang mati kita. Ada guru Imam Asy-Syafi'i dalam kitab mengatakan, "Usuka saya kalau ada orang baca Al-Quran depan mayatnya, depan mayat orang matinya atau di samping kuburannya." Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya bagus kirahi kalau dia bisa khatamkan 30 juz. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwasanya sampai pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati kita. Ada mengatakan Ustaz Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Itu pemahamannya bahwasanya pendapatnya yang masyhur. Ada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan saya suka sampai. Yang penting memang tidak sampai kata Imam Syafi'i kalau tidak diniatkan dan tidak didoakan. Tidak sampai. Tapi kalau kita lihatkan dari awal, kemudian kita membaca doanya, Allahumma ausil wa tsabbit thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim, ma qara'naha kalau perempuan minal Qur'anil azim sampai. Tidak percaya Ki? Coba Ki. Mati Ki dulu. Tapi Bapak Ibu sekalian bercerita, pernah sebelum Covid melanda di Kumala 2 ke Takziah malam kedua datang itu anaknya almarhumah. Salami, Ustaz terima kasih, Ustaz terima kasih. Kenapa Ki Pak? Iya kenapa Ki Pak? Terima kasih Ustaz. Nah cerita nih kenapa? Ustaz, waktunya mama masih di rumah sakit. Tersiksanya kurang bukan main. Tidak bisa tidur. Terlalu meraung-raung. Bagaimana itu dikasih sebagai anak saya apa mau kulakukan? Saya tidak tahu. Saya sudah disuntikan obat bius, sudah untuk obat tidur, vitamin, seterusnya. Tidak bisa tidur. Mama aku kasihan Ustaz. Tidak bisa kasihan tersiksa luar biasa. Tapi ini menjadi perjalanan spiritual Ustaz. Kenapa? Ketika itu Ustaz ternyata saya telepon Ustaz Farid. Ustaz bacakan saya Al-Quran orang tua kodongin. Kenapa kasihan begini? Ternyata Ustaz Farid tidak di pesantren. Ternyata yang pesantren saya ditelepon sama Ustaz Farid. Adik bacakan Al-Quran atas nama ibu. Bacakan itu Quran apa Nabi bilang. Ustaz waktu yang dibacakan itu Al-Quran mamaku bersama anak-anak pesantren apa Nabi bilang mamaku Ustaz. Saya tidak sangka itu keluar dari mulutnya Ustaz apa Nabi bilang. Enaknya bacaan Qurannya anak-anak. Padahal tidak ada orang mengaji di situ. Belum meninggal dunia dia sudah rasakan hebatnya Al-Quran. Enaknya bacaan Al-Qurannya anak-anak. Padahal tidak ada orang putar Al-Quran di situ. Gemetar, merinding bulu-bulunya mengatakan Ustaz terima kasih. Itu perjalanan spiritual saya Ustaz. Hebatnya itu Al-Quran. Maka 3 alasan kita berada di sini. Pertama, mengukur keimanan kita sekaligus mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan orang tua kita, orang mati kita, dan menstop cerita kejelekannya dan terakhir mendoakannya. Dan doa terbaik adalah Al-Quranul Karim. Baiklah Bapak Ibu sekalian sama dimahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan mulai ceramah takziah pada malam hari ini bahwasanya langsung baru mau dimulai buka di matahari itu karena alasan di tas di tanah tuh ceramah berapa menit nih kan mereka itu 20 menit nih tapi Pak Bu saya tambah ini sekitar 5 menit bisa kalau itu tadi alasan tak aku paling oleh-oleh itu ada 2 nasihat yang dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama nasihat yang berbicara. Apa itu nasihat berbicara? Baca di Quran berarti berbicara sama kita itu. Pak Katubah, menret, khatib naik di atas mimbar khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat yang berbicara. Ibu-ibu nak putar di Ustaz Syam Trans TV, Ustaz Maulana. Nasihat yang berbicara. Dosen yang bertemu dengan mahasiswanya berinteraksi, nasihat yang berbicara. Seorang ibu, seorang ayah memberikan mengajaki anaknya berarti nasihat yang berbicara. Kita baca buku-buku nasihat, kita baca status-status di WA dan seterusnya berupa nasihat. Nasihat itu berbicara. Tapi ada nasihat yang tidak berbicara. Nasihat itu adalah kematian.
Andai kata almarhumah ini bisa berbicara dalam hatinya, dia akan mengatakan, wahai kawan, wahai saudara, wahai anak-anakku, saya dulu papade alemu seperti kamu, bisa dulu seperti kamu sekarang ini, bisa berdiri seperti kamu sekarang ini, bisa mendengarkan suara-suara, bisa merasakan sinar di pagi hari, di malam hari, engkau bisa merasakan semilir angin, dan engkau bisa merasakan basahnya hujan, sama dulu seperti saya, tapi sekarang tidak bisa lagi, maka perbaikilah sholatmu, perbaiki sholatmu. Ditanya orang-orang yang dalam neraka sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sembahyang, tidak sholat ketika di dunia. Ada juga yang menyesal, kenapa? Saudara berinfak lalu bersedekah karena banyak orang menyesal ketika sudah berada di alam barzakh tidak bisa lagi kembali ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan ke duniamu ke beramal saleh. Tidak ada lagi waktu. Fa'asaddaqakum minas salihin. Maukah bersedekah ya Allah seringa anuku para-paraku bermana kesedekah kami. Tidak ada lagi sama saya karena itu bisa menyiksa saya, tapi tidak ada lagi waktu. Andai kata almarhum bisa berbicara, dia mengatakan, wahai saudaraku, anak-anakku, pada cei sembahyangmu, pada lori sembahyangmu. Kemudian bersedekahlah, zakatmu perbaiki. Dan juga amal soleh silaturahim jangan sampai terputus. Almarhum tidak ada, tapi masih ada anak-anakku, kata almarhumah. Jalin hubungan silaturahim bersama. Bapak Ibu sekalian, saya merahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua nasihat yang semoga bisa masuk ke dalam hati selebar kita bisa mengamalkan bersama keluarga kita sehingga kita dapat keselamatan dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan almarhum Bapak Muhammad Qasim Bintereng bersama istrinya almarhumah Ibunda Syahri Banom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka berdua. Amin. Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka berdua. Amin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi khulasin ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhir. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi'a yakhadha basil bil ma'i tsali wal barad. Wa dawil hafratahum zid rahmatahum taqabbal hasanatuhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum fil nar. Allahumma ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah, berkumpul di tempat ini Allah untuk mendoakan orang tua almarhum, orang tua kami Allah yang telah meninggal dunia. Selamatkanlah mereka semua ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya dan tempatkanlah pada tempat yang mulia di sisimu ya Allah, surga. Allahumma ya Allah, setelah kami mendoakan almarhum kerana Engkau ya Allah dalam hati kami yang begitu teduh dan khusyuk pada saat ini ya Allah, kami tidak ingin menyia-nyiakan tempat ini ya Allah, kesempatan ini ya Allah. Ampunilah kami semuanya ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang hina dina. Sudah berapa kami hadiri takziah ya Allah, tapi kenapa kami belum sempurna dalam sholat? Belum sempurna sholat kami ya Allah, belum sempurna sedekah zakat kami ya Allah. Kami belum sanggup ya Allah. Ternyata jika esok hari kami tidak mampu lagi melihat matahari-Mu, tidak mampu lagi bersua berjumpa dengan sahabat-sahabat kami besok hari ya Allah, kami belum siap ya Allah. Ampunilah kami semuanya ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa banyak sekali karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami.
Kami juga menyadari ya Allah betapa banyak sekali nikmat yang Engkau berikan, banyak sekali perintah-Mu yang kami lalaikan. Ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Yang kedua yang telah melahirkan, menyekolahkan kami ya Allah, mendidik kami sampai dewasa seperti sekarang ini. Bapak mencari nafkah, terbakar kulitnya Bapak ya Allah di bawah terik matahari. Terkadang basah kuyup, dari basah-basah karena hujan, pulang ke rumah masuk angin, sakit ya Allah. Ibu tidak tidur karena merawat kami yang sudah sakit. Tengah malam kami minta dibelikan bubur dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kami rindu dengan ibu kami yang membangunkan kami ketika subuh. Kami rindu dengan kecupan ayah kami ya Allah ketika kami ingin hendak ke sekolah. Ampuni keduanya ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa banyak hal yang kami lakukan kepada orang tua kami belum cukup. Belum sempurna kami berbakti kepada Bapa, belum sempurna kami berbakti kepada Ibu ya Allah. Ampuni keduanya ya Allah. Kami selalu merasakan Bapa dan Ibu ya Allah. Kami baru sadar ya Allah ketika kami sudah berkeluarga, baru satu anak kami ya Allah, kami sudah mengeluh luar biasa. Sementara ibu bapak kami tidak pernah mengeluh ketika merawat kami ya Allah. Kami selalu diberikan apa yang kami minta ya Allah. Tapi kenapa ketika orang tua kami sudah tua ya Allah, kami malu kalau orang tua kami sudah tua ya Allah. Kami malu tidak mau merawat ibu kami yang sudah nyompo ya Allah. Ampuni kami semuanya ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, kamu termasuk hamba yang merugi. Nabi pernah bersabda, la yadkhul jannata aqul walidain. Tidak masuk surga anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami, serta sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik dan merawat kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padakanlah ia walau hanya seteguk air yang tidak dapat memuaskan dahaga. Pilihlah beras, buang antahnya, singkapkan daun peti, buangnya dari setengah kulit, ambil isinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.